Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi dengan nomor stambuk A221191118. Saya di sini sebagai juru bicara dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, dan sekaligus sebagai pemateri pertama. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah biologi konservasi, yang mana tema yang akan kami angkat yaitu keberadaan jalan nasional yang memenggal atau memotong taman nasional. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju ke pemaparan materi. Baiklah, di dalam membahas tentang pembangunan jalan ini tidak selalu berdampak positif, terutama ketika berada di dalam kawasan konservasi seperti di Taman Nasional. Perlindungan keanekaragaman hayati yang merupakan prioritas utama di Taman Nasional nyatanya seringkali tenggelam oleh kepentingan ekonomi yang menjadi justifikasi pembangunan. Nah, hal ini terjadi sebagaimana keberadaan jalan nasional yang memenggal atau memotong Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau yang biasa dikenal dengan TNBBS, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemudian, seperti yang kita ketahui, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini terletak di Provinsi Lampung dan Bengkulu dan merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia dan salah satu ekosistem hutan hujan tropis yang masih tersisa di Sumatera. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini adalah rumah bagi satwa-satwa langka dan karismatik seperti harimau, gajah, dan badak Sumatera yang keberadaannya kini kian terancam. Kemudian selain sebagai tempat bagi satwa-satwa langka dan karismatik, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini juga sangat berperan penting bagi masyarakat. Mengapa? Karena Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini sangat berjasa bagi daerah resapan dan penyimpanan air untuk 4 kabupaten di 2 provinsi tersebut. Kemudian untuk saat ini, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terbentang 3 jalan yang memotong kawasan tersebut menjadi fragmen-fragmen hutan. Nah, di manakah letak-letak jalan tersebut, yakni 2 jalan nasional bernama Sanggi Bengkunat terletak di bagian selatan, sedangkan 1 jalan nasional yakni Kruiliwa terletak di tengah utara. Sementara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan itu sendiri berada di area tengah kawasan yang merupakan area penting bagi habitat gajah, harimau, dan badak. Sebagaimana pantauan yang dilakukan oleh Wildlife Conservation Society Indonesian Program atau yang biasa disingkat dengan WCSIP, di Jalan Ruas Sanggi Bengkunat dan Kruiliwa mencatat sekitar 1.600 kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Dampak negatifnya langsung dirasakan oleh satwa-satwa yang berada di kawasan jalan tersebut, seperti badak. Nah, melihat hal tersebut, pandangan saya bahwa keberadaan jalan nasional yang memenggal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini sangatlah tidak sesuai dengan kaidah konservasi. Mengapa? Karena jika tadi dikatakan tercatat sekitar 1.600 kendaraan yang melintasi di jalan tersebut, di kawasan tersebut, maka besar kemungkinan akan meningkat terancam punahnya satwa-satwa yang berada di kawasan tersebut.
Nah, mengapa saya mengatakan akan meningkat terancam punahnya satwa-satwa yang berada di kawasan tersebut? Untuk itu, simak terus penjelasan-penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini dan bagaimana solusinya. Jadi itulah materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Jangan kemana-mana, simak terus penjelasan dari kami. Saya Desa Made Larasati, NIM A221913139. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Nah, bila periode tahun 1999 sampai 2005, area Sukaraja yang dilintasi Jalan Sanggi Bengkinat masih ditemukan tanda keberadaan badak dengan intensitas yang cukup tinggi. Setelah diaspal dan sering digunakan pada tahun 2010, tanda badak Sumatera ini tidak lagi ditemukan. Lalu lintas padat kendaraan yang melaju tinggi menyebabkan kematian satwa yang menyeberang jalan, seperti contoh satwanya seperti bajing, ular, hingga landak dan biawak ditemukan mati tertabrak kendaraan tersebut. Nah, dampak jalan terhadap satwa di TNBBS akan semakin besar dengan adanya rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperlebar ruas ketiga jalan tersebut dari yang 8 meter menjadi 15 meter sesuai lebar standar jalan nasional. Jika direalisasikan, pembangunan jalan tersebut jelas akan meninggalkan pergerakan satwa dengan kehilangan tutupan hutan seluas 283.500 meter persegi. Kajian awal pembangunan Jalan Sanggi Bengkunat dan Krui Liwa sebenarnya menghasilkan ketentuan, yakni jalan dibangun selebar 8 meter dengan aspal kasar dan dipasang rambu lintasan satwa. Namun kenyataannya jalan justru dibangun dengan aspal halus dan lebar rata-rata 10 meter minus rambu peringatan area perlintasan satwa. Nah, jadi tanggapan saya yaitu membangun perekonomian daerah tanpa harus merusak alam. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus menjaga keseimbangan ekosistem yang ada dan jangan hanya terfokus pada pelestariannya saja, namun ekosistemnya juga harus dijaga dengan benar. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Mutmainnah Nur Islamia, Stambuk A221-19073. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi, sebelum rencana pembangunan dan pelebaran jalan benar-benar dilaksanakan, sepatutnya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Yang pertama, pastikan dahulu apakah manfaat ekonomi dari pembangunan langsung jalan tersebut akan melebihi manfaat ekonomi dalam bentuk jasa lingkungan yang akan hilang jika terjadi kerusakan lingkungan. Sebagai contoh di Jalan Krui Liwa, memang meningkatkan arus perdagangan di antara kedua wilayah, akan tetapi dengan adanya pembangunan jalan tersebut telah menghilangkan hutan di sekitar jalan. Tanpa adanya hutan yang menjaga stabilitas tanah ditambah dengan kondisi lereng yang curam menyebabkan sering terjadinya bencana longsor di Jalan Krui Liwa. Bayangkan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah hanya untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat longsor. Lalu, hilangnya tutupan hutan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang berujung pada menurunnya kualitas cadangan air bersih bagi masyarakat di sekitar kawasan. Jelas bahwa ini bukanlah contoh pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, diperlukan perlakuan khusus di jalan bagi kawasan, mengingat
Fungsi utama Taman Nasional ialah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Jadi, tanggapan saya tentang hal tersebut ialah tugas kita bukan hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati, akan tetapi terlarang bagi kita untuk melakukan sebuah pembangunan yang tidak ada kaitannya dengan konservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnis Tambuk A22119035. Baiklah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu dari Muhammad Afandi Desak dan Mutmainnah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih solusi dari kasus pembangunan jalan yang memenggal Taman Nasional di Bukit Barisan Selatan yang berada di Provinsi Lampung dan Bengkulu. Nah, solusinya itu adalah yang pertama dengan melakukan pengecekan pos di jalan raya guna untuk menghindari perburuan satwa secara liar dan perambahan. Yang kedua adalah dengan melakukan pembatasan dan kecepatan kendaraan melalui sistem kota dan penambahan polisi tidur. Yang ketiga adalah dengan melakukan pemasangan rambu-rambu peringatan yang berada di daerah satwa tersebut. Nah, kemudian ini merupakan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam pembangunan koridor satwa atau kerap dikenal dengan infrastruktur hijau. Nah, inilah solusi dari tema yang kami angkat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy go.